Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudaraku, para jamaah yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, saya doakan Bapak Ibu semuanya yang nonton video ini, Allah berikan kemuliaan, kejayaan, ketinggian, kekayaan, keberkahan, kesehatan di dunia dan akhirat. Tentunya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan segala hajat Bapak Ibu semuanya Allah wujudkan, Allah kabulkan dengan segera dengan cara ajaib. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kisah yang sangat menarik, yaitu kisah seseorang yang punya hutang 500 dinar. Mungkin kalau sekarang dirupiahkan mungkin sekitar 5 miliar, lunas dalam waktu sholawat hanya dengan semalam saja bersolawat pada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika si miskin ini punya hutang 500 dinar dan sudah jatuh tempo dan ditagih oleh yang ngutangin, nggak punya duit. Lalu dibawalah ke hakim dan dengan hakim ini diadili. Apa kata si hakim? Kamu ingkar janji, kamu jolim, kamu nggak mau bayar. Bukan gitu wahai hakim, bukan saya nggak mau bayar, tetapi saat ini saya benar-benar tidak punya uang. Kisah ini sangat masyhur Bapak Ibu, sudah sangat terkenal gitu. Lalu apalagi si hakim mengatakan kamu harus dipenjara. Kamu harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Maka sepakatlah si kaya ini yang ngutangi dan si hakim ini ingin memenjarakan si miskin ini. Lalu si miskin ini minta penangguhan waktu, ingin pulang menemui anak istri karena anak istrinya saat ditinggal dia nggak punya apa-apa, nggak punya pekerjaan dan kekurangan. Maka si hakim dan orang kaya ini nggak ngizinin. Lalu apa yang terjadi? Tolonglah kami wahai hakim, wahai si kaya, saya benar-benar akan kembali. Lalu apa jaminanmu? Begitu ditanya jaminannya, dia nggak punya jaminan kecuali, lalu ia berkata, Rasulullah sebagai jaminanku. Jika aku besok nggak kembali ke sini lagi, maka keluarkan aku dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang terjadi? Singkat cerita, maka diizinkanlah pulang oleh si hakim dan berjanji besok pagi akan memenuhi janjinya untuk dipenjara. Apa yang terjadi? Pulanglah si miskin ini menemui anak istrinya. Lalu istrinya bilang, wahai suamiku, kenapa engkau boleh pulang? Bukankah engkau harus dipenjara? Aku minta izin untuk menemuimu supaya engkau sabar menghadapi ujian dari Allah ini. Begitu. Lalu apa jaminannya? Aku jaminkan Rasulullah kalau aku nggak kembali lagi, nggak memenuhi janjiku kepada mereka, maka keluarkan aku dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi ialah si istrinya menangis dan dia pun menangis, dan saat itulah istrinya bilang, wahai suamiku, karena engkau sudah menjaminkan Rasulullah sebagai jaminan, yuk malam ini kita habiskan waktu untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita minta ridhonya Allah, minta ridhonya Rasulullah. Semoga dengan solawat ini Rasulullah menerima solawat kita dan Allah ridho dengan kita. Maka solawatlah mereka berdua, dan apa yang terjadi? Istrinya terus solawat dan suaminya tertidur. Saat tertidur itulah mimpi ketemu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam mimpi itu Rasulullah menyuruh si miskin ini untuk menemui sultan ataupun raja. Datanglah kepada sultan itu, minta supaya ia melunasi hutang-hutangmu. Ya Rasulullah, apa buktinya kalau si raja nanti percaya nggak sama saya? Kira-kira kayak itu. Katakanlah salamku untuknya, dan katakanlah setiap dia mau tidur dia solawat kepadaku 1000 kali, dan semalam solawatnya tidak penuh, tidak full seperti biasanya, dan dia tertidur. Sampaikanlah itu. Maka si miskin mendatangi si raja ataupun sultan. Wahai sultan, lunaskanlah hutangku, bayarkanlah hutangku. Hei, kamu siapa gitu kan? Apa buktinya kamu minta begitu?
Ya wahai raja, kamu dapat salam dari Rasulullah. Dapat salam, apa buktinya? Buktinya ialah engkau setiap malam sholawat, tapi semalam engkau tertidur, tetapi sholawatmu sudah dicukupkan dengan sholawatku. Itu kata Rasulullah. Si raja menangis dan senang karena mendapat salam dari Rasulullah. Benarkah begitu Rasulullah menyampaikan salam kepadaku? Iya raja. Dan amalan itu gak ada yang tahu kecuali raja itu dan Rasulullah dan Allah. Istrinya, keluarganya nggak tahu amalan tersebut. Lalu diberilah uang 500 dinar untuk membayar hutang si miskin ini, dan diberi lagi 2.500 dinar. Ini 2.500 dinar untuk hadiah untukmu hadiah dariku, kata si raja. Maka pergilah si miskin ini menemui hakim cepat-cepat. Dan ketika menemui hakim, apa yang terjadi Bapak Ibu? Si hakim ini memeluk si miskin ini dan menangis, maafkan saya, saya telah jolim kepadamu. Begitu. Lalu kenapa kok begitu wahai hakim? Karena semalam aku didatengin Rasulullah dan Rasulullah marah-marah kepadaku. Kenapa kamu tidak menolong si miskin itu dibebaskan hutangnya? Bebaskan hutangnya. Kalau kamu mau mendapat syafaatku, kata si Rasulullah. Maka si hakim ini memberi uang 500 dinar dan menolong si miskin ini. Kaget. Lalu yang orang kaya ini yang mengutangi si miskin ini pun bermimpi ketemu Rasulullah dan memberi uang 500 dinar dan membebaskan hutangnya dengan ajaib. Apa yang bisa diambil dari hikmah ini Bapak Ibu? Bayangkan ketika kita berserah diri kepada Allah, ketika kita membawa sholawat, berharap syafaat Rasulullah, maka Rasulullah datang dalam mimpi dan menyuruh mendatangi raja. Setelah itu Rasulullah datang kepada si hakim melalui mimpi, datang kepada si kaya melalui mimpi. Untuk apa? Membebaskan hutang itu dan memberi rezeki kepada si miskin. Bukankah sesama muslim yang kaya menolong yang miskin saling bahu-membahu untuk tolong menolong, begitu. Dan dengan sholawat keajaiban bisa terjadi dan sangat mungkin terjadi. Contohnya kisah ini. Dengan sholawat hanya semalam Allah beri rezeki yang berlimpah ruah dan Allah ganti miskin menjadi kaya. Hutang 500 dinar ataupun 5 miliar lunas dalam waktu sholawat semalam. Dan diberi rezeki oleh si raja 3.000 dinar, oleh si orang kaya ini 500 dinar, oleh si hakim 500 dinar. Jadi genap 4.000 dinar. Miskin menjadi kaya, hina menjadi mulia. Karena apa? Karena bergantung hanya kepada Allah dengan wasilah sholawat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita sekarang sedang terpuruk, sedang dijauhi orang, sedang dibenci, sedang dibully, semua meninggalkan kita, jangan pernah sedih, jangan pernah berduka. Datanglah kepada Allah, karena Allah dan Rasulullah nggak pernah membenci kita, nggak pernah meninggalkan kita. Selagi kita mau bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, Allah sangat senang. Lalu berdoalah, mintalah dengan jalan apa? Perbaiki sholat kita, perbanyak sholawat. Karena apa? Karena Rasulullah SAW bersabda, orang yang memperbanyak sholawat, dosanya diampuni dan segala hajat keinginan dipenuhi. Yuk, percaya nggak dengan janji Allah dan Rasulullah? Yuk, gapai hajat dengan sholawat. Perbanyaklah sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sebanyak-banyaknya. Ataupun dengan sholawat yang lainnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sebanyak-banyaknya, dengan penuh cinta, dengan penuh mahabbah, dengan penuh pengharapan hanya kepada Allah dan Rasulullah, mendapat syafaat Rasulullah di dunia dan akhirat, dan mendapat pertolongan Allah di dunia dan akhirat. Gapailah hajat dengan sholawat. Semoga Anda semua segera Allah angkat derajatnya, Allah cukupkan keperluannya, dan Allah lapangkan rezekinya. Amin. Semangat.